peserta didik kelas 11, selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia fase E. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang menyusun teks prosedur. Sebelum memasuki materi, coba kalian perhatikan aktivitas sehari-hari di sekitar kita. Ketika memasak mie instan menggunakan aplikasi di telepon genggam, menggunakan kerajinan tangan atau menyalakan alat elektronik, tentu kita membutuhkan langkah-langkah yang jelas agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan benar. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut sebagai teks prosedur. Teks prosedur sangat penting dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari karena membantu kehidupan seseorang memahami cara melakukan sesuatu kegiatan secara tepat dan runtut. Menghindari kesalahan saat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 materi penting, yaitu yang pertama, ada konstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami isi teks prosedur serta mampu menyusun teks prosedur dengan baik, runtut, dan mudah dipahami pembaca. Materi yang pertama yaitu materi mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Sebelum menyusun teks prosedur, kita perlu memahami terlebih dahulu informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Mengonstruksi informasi berarti menyusun, memahami, menghubungkan, dan menafsirkan informasi penting yang dapat dalam teks prosedur. Teks prosedur berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Oleh karena itu, informasi di dalamnya teks harus jelas, runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Informasi penting dalam teks prosedur biasanya terdiri dari atas tujuan dari yang pertama itu adalah tujuan kegiatan, yang kedua adalah alat dan bahan, yang ketiga adalah langkah-langkah kerja, yang keempat serta hasil yang ingin dicapai. Misalnya, pada teks prosedur cara membuat kopi, informasi yang dapat dikonstruksi adalah tujuannya. Yang pertama itu membuat kopi. Yang kedua itu alat dan bahan. Ada gelas, sendok, gula, kopi, air panas. Yang ketiga adalah langkah-langkah memasukkan kopi, menuangkan air panas, mengaduk, dan menyajikan. Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap informasi memiliki fungsi masing-masing. Tujuan menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai. Alat dan bahan membantu mempersiapkan kebutuhan, sedangkan langkah-langkah menjelaskan proses yang harus dilakukan. Dalam mengonstruksi informasi, pembaca juga harus memahami urutan langkah secara logis. Langkah yang tidak runtut dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan kegiatan. Contohnya, jika langkah menyalakan blender dilakukan dalam bahan dimasukkan tertentu, hasilnya tidak sesuai. Oleh karena itu, teks prosedur harus disusun berdasarkan urutan kegiatan yang benar. Selain itu, teks prosedur juga harus memperhatikan ketepatan informasi. Artinya, informasi yang diberikan tidak boleh menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Contohnya, masukkan gula secukupnya lebih jelas dibandingkan masukkan gula. Kata secukupnya memberikan petunjuk tambahan mengenai takaran yang digunakan sehingga pembaca lebih mudah memahami instruksi tersebut. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur juga membantu memahami seseorang menghubungkan antara satu langkah dengan langkah berikutnya. Setiap langkah saling berkaitan untuk mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu,
Teks prosedur harus disusun secara sistematis, logis, jelas, runtut, dan mudah dipahami. Dengan memahami cara mengonstruksi informasi, peserta didik akan lebih mudah memahami isi teks prosedur maupun menyusun teks prosedur itu sendiri. Baik, segitunya sekiranya materi yang pertama. Materi kedua yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yaitu ada pembuatan. Dalam menyusun teks prosedur dapat bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Kedua bagian ini sangat penting karena membantu pembaca memahami tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu merupakan bagian awal teks prosedur yang berisi tujuan atau gambaran umum mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Bagian ini membantu para pemaham atau memahami apa yang akan dibuat atau dilakukan sebelum memasuki langkah-langkah kegiatan. Contohnya, teh manis merupakan minuman sederhana yang mudah dibuat dan banyak disukai masyarakat. Kalimat tersebut memberikan gambaran awal tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu membuat teh manis. Contohnya, kerajinan bunga dari kertas dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan sederhana. Jadi, kalimat tersebut menjelaskan gambaran umum mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Pernyataan umum harus jelas, singkat, padat, dan sesuai dengan isi teks prosedur itu sendiri. Selain itu, pernyataan umum juga harus menarik agar pembaca tertarik mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan. Baik, yang tahapan kedua, tahapan-tahapan. Tahapan merupakan inti dari teks prosedur karena berisi langkah-langkah kegiatan. Tahapan harus disusun secara urut agar pembaca tidak mengalami kesalahan saat mengikuti prosedur tersebut. Contohnya, tahapan membuat teh. 1. Siapkan gelas dan sendok. 2. Memasukkan teh dan gula ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas. 4. Aduk hingga rata. 5. Teh siap disajikan. Langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis dari awal hingga akhir, hingga mudah dipahami pembaca. Dalam penyusunan tahap, penulis perlu memperhatikan urutan kegiatan, penggunaan kata kerja, tindakan, penggunaan kalimat efektif, serta kejelasan instruksi. Jadi, kata kerja tindaknya, misalnya, potongan, campurkan, aduk, rebus, nyalakan, dan tuangkan. Itu adalah contohnya. Selain itu, teks prosedur biasanya menggunakan kata penghubung atau konjuksi temporal seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan akhirnya. Jadi begitulah temporal. Dan kata-kata tersebut membantu menunjukkan urutan langkah secara jelas sehingga pembaca dapat mengikuti prosedur dengan mudah. Tahapan yang baik juga harus menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Dengan merancang pernyataan umum dan tahapan yang baik,
teks prosedur akan menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Sekiranya segitu. Dan materi selanjutnya yaitu materi menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Jadi, menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur yaitu kita akan mempelajari struktur dan kebahasan teks prosedur. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah kebahasaan sangat penting agar teks prosedur yang dibuat menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kaidah dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari atas beberapa bagian, yaitu ada tujuan. Bagian tujuan menjelaskan hasil yang ingin dicapai atau kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, cara membuat jus mangga. Tujuan harus ditulis secara jelas agar pembaca langsung mengetahui isi kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, selanjutnya yaitu adalah B, alat dan bahan. Bagian ini menjelaskan alat dan bahan yang perlu dilakukan dalam kegiatan. Contohnya yaitu ada blender, mangga, air, gula, es batu. Sekiranya itu adalah contohnya cara membuat jus mangga. Penulisan alat dan bahan membantu pembaca menyiapkan kebutuhan sebelum memulai kegiatan. Jadi, langkah-langkahnya yaitu bagian ini berisi tahapan kegiatan secara urut. Contohnya yaitu ada 1. Yang pertama, kupas mangga. Yang kedua, potong mangga kecil-kecil. Yang ketiga, masukkan mangga ke dalam blender. Yang keempat, tambahkan gula dan air. Yang kelima, blender hingga halus. Yang keenam, tuangkan ke dalam gelas dan sajikan. Yang selanjutnya, struktur tersebut membantu pembaca memahami isi teks dengan lebih mudah, karena setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri kebahasan tertentu. Antara lain yaitu, yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk memberi instruksi kepada pembaca. Contohnya, yaitu ada campurkan bahan hingga rata. Rebus air sampai mendidih. Potong sayuran kecil-kecil. Kalimat perintah biasanya menggunakan kata kerja di awal kalimat. Selanjutnya, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Contohnya yaitu ada iris, aduk, rebus, campurkan, tuangkan, dan nyalakan. Sekiranya segitu. Jadi, penggunaan kata kerja tindakan membuat langkah-langkah menjadi lebih jelas. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal menunjukkan urutan waktu atau tahapan kegiatan. Contohnya, yaitu ada kemudian, setelah itu, selanjutnya, lalu,
Dan akhirnya, kata yang selalu berulang. Konjuksi ini membantu pembaca memahami urutan langkah secara runtut. Selanjutnya yaitu ada menggunakan kata keterangan. Kata keterangan membantu memperjelas instruksi. Contohnya yaitu ada secukupnya, perlahan-lahan, hingga 10 menit lagi, hingga matang. Kata keterangan membuat prosedur menjadi lebih detail dan mudah dipahami. Dengan memahami struktur dan kebahasaan teks prosedur, peserta didik dapat menulis teks prosedur yang baik, efektif, runtut, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ada mengembangkan teks prosedur. Yaitu ada mengembangkan teks prosedur berarti menyusun dan memperluas teks prosedur agar lebih jadi lengkap, jelas, dan menarik untuk dibaca. Dalam pengembangan teks prosedur, penulis harus memperhatikan yang pertama, tujuan teks, yang kedua, kelengkapan langkah, yang ketiga, penggunaan bahasa yang efektif, yang keempat, ketepatan struktur teks, yang kelima, serta kejelasan informasi. Contohnya, jika hanya menulis masak mie hingga matang, kalimat tersebut masih terlalu singkat dan kurang jelas. Kalimat itu dapat dikembangkan menjadi mie rebus selama 3 menit hingga teksturnya lembut dan matang sempurna. Kalimat kedua lebih jelas karena memberikan informasi tambahan mengenai waktu dan hasil yang diharapkan. Selain itu, teks prosedur dapat dikembangkan dengan menambahkan, memperjelas, menambahkan tips, memberikan peringatan, atau menambahkan informasi pendukung. Contohnya, hati-hati saat menuangkan air panas agar tidak terkena tangan. Kalimat tersebut membantu pembaca melakukan kegiatan dengan aman. Contohnya, agar hasil jus lebih segar, tambahkan es batu secukupnya. Kalimat tersebut memberikan tips tambahan kepada pembaca. Dalam pengembangan teks prosedur, penulis juga harus memperhatikan penggunaan bahasa baku, ejaan, dan tanda baca yang tepat agar teks mudah dipahami. Semakin jelas dan lengkap langkah-langkah yang disampaikan, maka semakin mudah pembaca mengikuti prosedur. Baik, sekarang kita sudah mempelajari materi dari materi yang pertama, yang kedua, hingga yang ketiga, dan yang terakhir, yaitu yang keempat. Baik, peserta didik, itulah pembahasan mengenai mengonstruksi informasi dalam teks, prosedur, merancang pernyataan umum, dan tahapan-tahapan, menganalisis struktur dan kebahasan teks struktur atau kebahasan prosedur, serta mengembangkan teks prosedur. Dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu kegiatan secara runtut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Teks prosedur sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena membantu seseorang memahami cara melakukan sesuatu, pekerjaan atau kegiatan dengan benar dan terarah. Dengan memahami materi ini, kalian diharapkan mampu menyusun teks prosedur secara jelas, efektif, runtut, dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk terus berlatih menulis teks prosedur dengan kegiatan sederhana di sekitar kalian agar kemampuan menulis semakin berkembang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat, belajar, dan terus berkarya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.